Ya, ini RAK sama RAL ya. Jadi dari RAK ya sama RAL ya, kita bisa sekali lagi ya pengulangannya ya, kita bisa mengerjakan. Nah, saya punya contoh ya, data ya di sini ya. Saya punya contoh ya. Jadi kita mereview kembali ya, tadi mereview kembali karena tadi teman-teman belum lengkap ya. Nah, ini sudah lengkap 33 orang ya. Jadi di sini ya, saya punya data. Ini ada perlakuan P1, P2, P3, P4, sama P5. Nah, di sini juga ada ya. P1, P2, P3, P4, dan P5, dan P6. Nah, di sini kita punya 6 perlakuan, teman-teman ya. Di sini kita punya 6 perlakuan. Yang di sini kita juga punya 6 perlakuan. Nah, data RAL ya, maupun RAK, dia eh, akan sama teman-teman ya. Data RAL sama RAK dia akan sama ya. Jadi RAL sama RAK dia akan sama di sini ya. Ini kita bisa lihat nih ya, P1 ulangan 1 dia 25. P1 ulangan 1 dia 25, yang terakhir P6 ya. Ulangan 4 dia 15,4, dan yang ini 15,4. Nah, total semuanya itu adalah 400, yang RAK 472. Nah, yang RAL dia 472. Nah, sini ya. Jadi untuk ini masih mudah ya, karena tinggal memindahkan kotak yang ini aja. Nah, ada informasi ya buat teman-teman, jika memang teman-teman itu penelitiannya bagus ya. Kalau teman-teman salah memasukkan ya ke tabel kotak ini ya, teman-teman juga akan bawahnya juga pasti akan salah ya. Jadi ya, dalam pengerjaan perancangan percobaan, kalau di lapangan teman-teman bagus, tapi teman-teman menginput datanya itu di Excel atau pakai aplikasi apapun lah itu ya, itu salah ya. Nah, nilai F tabelnya atau F hitungnya juga pasti akan salah ya. Jadi harus berhati-hati. Nah, makanya bagi ya saran saya, tolong setiap kalian punya data, wajib langsung di input. Nah, jangan langsung ditumpuk di belakang. Nah, kalau langsung tumpuk di belakang, nanti kalian sudah boleh dikatakan pusing sama angka, ya. Data kalian yang kalian sudah kerjakan di belakang-belakang itu pasti sudah akan tidak beres ya. Nah, makanya setiap nanti kalian misalkan datanya per minggu gitu, kalian langsung dapat. Misalkan kalian pengamatan per minggu nih, minggu kedua kalian nanam jagung. Ya, kalian nanam jagung, minggu kedua itu ada RAK di lapangan gitu ya. Ada tinggi tanaman ya, misalkan jumlah daun, lebar daun, terus diameter batang. Nah, misalkan ada 4 parameter. Nah, tanaman jagung kan banyak tuh ya, ada 2 MST, 3 MST, dan seterusnya ya. Nah, kalau kalian nanti tumpuk sampai ke belakang, nah kalian nanti akan pusing sendiri. Nah, makanya kemarin kita sudah belajar ya di template ya, kita sudah belajar template. Nah, maupun kita sudah punya template tapi kalian itu tipe orang yang numpuk di belakang. Nah, saya khawatir takutnya ke belakangnya nanti berbahaya ya. Yang pertama tadi, kalian sudah tidak fokus karena sudah pusing angka. Nah, yang kedua mungkin data yang awal kalian dapat, yang kalian temukan, yang kalian cari mungkin aja rusak ya, kertasnya lecek atau segala macam kan. Nah, makanya lebih baik itu langsung dikerjakan. Nah, itu ya intermezzo ya, untuk mengingatkan sama teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke kotak tadi. Kotak ini ya, kotak RAK sama RAL. Ya, tadi ini sampai sini ya, dia harus sama teman-temannya. Jadi dari data yang sama ya, RAK sama RAL menghasilkan kotak ini ya, kotak ini yang sama. Oke ya. Nah, faktor koreksi ya atau FK itu adalah grand total dipangkatin 2 atau dikali dia juga dalam kurung 4 dibagi
6 dikali 4. 6 ini apa? 6 ini adalah perlakuan dikali ulangan ya. Nah, kalau misalkan perlakuannya di sini ada 7 P7 ya, kita tulis di sini 7 ya. Jadi disesuaikan. Nah, tuh ya. Jadi berbeda ya. Jadi disesuaikan. Nah, oke ya, di sini juga sama yang R AK ya. Jadi RAK juga sama. Nah, oke, yang berikutnya adalah yang kedua adalah JKT atau jumlah kuadrat tengah. FK itu ada faktor koreksi, JKT adalah jumlah kuadrat tengah. Nah, kalau minggu kemarin yang di kelas ya, minggu kemarin yang di kelas ya, yang rumus di kelas ya, yang masih teori ya, rumusnya kan sama dengan ya, ini ya sudah saya tulis ya, ini sama dengan G 4 dikuadratin ditambah 4 dikuadratin ditambah sampai yang kotak ini ya. Kotak ini yang terakhir adalah J9 dikuadratin. Nah, jangan lupa dikurangin dari faktor koreksi. Nah, jadi agak ribet teman-teman ya kalau kita pakai cara manual ya. Jadi agak ribet kita pakai cara manual. Nah, cara aplikasi Excel-nya ya kan. Cara aplikasi Excel-nya, nah itu dia lebih rumit. Nah, jangan lupa ya, aplikasi Excel digunakan sebaik-baiknya. Nah, ini rumus pakai sum skew ya. Jadi untuk total semua itu rumusnya pakai sum skew ya, total secara keseluruhan. Nah, dia harus pakai sum skew. Nah, sum skew G4 sampai J9. Jadi kotak semua yang ada 24 tadi ya, 6 kali 4 ini itu teman-teman kalian blok, semua ini kalian blok begini ya. Nah, ini di blok. Nah, kemudian dikurangin G14 atau faktor koreksi ya. Dikurangin dari faktor koreksi. Nah, maka hasilnya 545. Nah, begitu juga sama ini ya. Jadi RAK dia juga sama ya. RAK dia juga sama ya. Kita blok F4 sama I9. Nah, jadi di blok dikurangin dari faktor koreksi. Nah, oke, yang kedua kita cari JKP. Aduh. Nah, yang kedua kita cari JKP atau JK ya, jumlah kuadrat per lakuan. JK itu adalah jumlah kuadrat per lakuan. Nah, di mana rumusnya ya, teman-teman ya? Sum skew juga ya, sum skew K 4 sampai K 9 ya. Nah, dibagi 4. Nah, kalau teman-teman kebalik ya. Oke, ini JKP ini, Pak. Saya ingatnya mentang-mentang ini dia perlakuan dan di sini kan pembaginya 6 ya. Nah, ini kita coba bagi 6 ya. Kita coba di sini ya. Kita coba bagi 6. Nah, hasilnya dia pasti akan minus ya. Dia minus 3.000. Nah, jadi ya, kalau ada data yang ya antara JKT-nya atau JKB-nya atau JKK-nya atau JKG-nya itu minus ya, jangan lanjut ke kotak ini, teman-teman ya. Jangan lanjut ke kotak ini, baik yang di sini maupun yang di sini ya. Baik yang RAK maupun yang sini. Jangan lanjut di kotak ini. Cari dulu permasalahannya di mana dia ya. Cari dulu permasalahannya di mana. Kenapa datanya bisa minus ya? Kenapa datanya bisa minus? Nah, cari dulu permasalahannya di mana. Nah, ini untuk yang RAL ya. Jadi kita kembalikan lagi ke angka 4. Jadi pembaginya itu adalah yang jumlah. Kalau kita nyari perlakuan, pembaginya harus ulangan ya. Kalau di sini juga sama ya. Ini sama jawabannya ya. 115 ya, sum skew J4 sampai J9. Nah, JKK-nya. Nah, ini yang membedakan ya. JKK-nya di sini ya. F10 mana dia? Nah, ini ya F10 ya. Ini tanda biru ya. F10 dibagi sampai I10 ya. Dibagi sama 6. Nah, dikurangin dari faktor koreksi. Nah, oke. Nah, jadi kalau misalkan, nah ini kita, misalkan ini teman-teman kebalik nih ya. Misalkan nih yang ini ya untuk RAK, misalkan teman-teman kebalik ya. Nah, misalkan teman-teman untuk yang RAK jawabannya kebalik, ya kan? Nah, lihat.
tadi di RAL yang kebalik hanya yang minus hanya ada JKP. Nah, untuk RAK yang minus adalah yang JKP sama JKG. Nah, makanya tadi ya, kalau ada data minus, tolong dicek mana kesalahannya ya. Kalau misalkan kalian sudah tipe orang yang numpuk tugas, kalian salah masukin ke sini, nah bisa aja ini yang menjadikan minus ya. Jadi misalkan ini ya, SAMSQ F5 sampai F9. F5, F4 sampai F9. Nah, ternyata teman-teman karena sudah ngantuk gitu kan, data ditumpuk, nulisnya F8. Nah, ini kan juga pasti akan beda nih ya. Nah, tuh. Ini juga pasti akan beda. Ya, makanya harus detail, harus teliti, dan jangan suka ditumpuk pengerjaannya ya. Dapat data, kalau bisa setiap minggunya langsung masukin. Dapat data langsung masukin, dapat data langsung masukin. Nah, kalau perlu itu sampai ke pembahasan. Jadi bagaimana tuh pembahasannya? Jadi bagaimana model pembahasannya? Jadi kita enak. Jadi ya, kalian mau kuliah 3,5 tahun itu tidak wacana ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau tumpuk di belakang, itu kuliah selesai 3,5 tahun itu hanya sebagai wacana belakang aja ya. Karena memang berat ya kalau sudah ngurus bab 4 sama bab 5. Kalau kalian bisa cicil ya, itu malah bagus. Nah, ini ya, jadi ya, harus berhati-hati, jangan sampai dia minus. Nah, kita kembalikan lagi ke sini ya teman-teman ya, kita kembalikan lagi ke sini, kita kembalikan lagi ke jalur yang benarnya ya, kita kembalikan lagi ke jalur yang benarnya. Kita sudah ketemu ya, JKK-nya juga ketemu. Nah, JKP-nya, nah, JKG-nya itu adalah rumusnya yang RAK JKG. G14 itu apa? G14 adalah JKT dikurang I ya, JKK dikurang H14 ya. Jadi makanya hasilnya dia 428 ya. Untuk yang ini juga ya. Nah, H14 ini apa? H14 ya, JKT dikurang JKP. Jadi intinya untuk nyari JKG itu adalah jumlah kuadrat tengahnya dulu ya, dikurangin sama jumlah kuadrat perlakuan dan jumlah kuadrat ulangan atau jumlah kuadrat kelompok ya. Oke, di sini JKG itu adalah jumlah kuadrat tengah dikurangi jumlah kuadrat perlakuan. Jangan kebalik juga ya. Ini jangan sampai kebalik juga. Misalkan ya, karena kalian lupa rumusnya ya. Kalian lupa nih rumusnya. Nah, ini dikurangin ini misalkan. Nah, dia pasti akan jawabannya minus ya. Dia pasti akan jawabannya minus. Nah, jangan sampai terbalik. Makanya yang dilihat adalah jumlah kuadrat tengah ya. Walaupun ya, eh, nanti di sini jawabannya akan mendekati ada sebuah perancangan percobaan, nanti jawabannya akan mendekati dari 0 ya. Nanti ada yang cuman 15 JKG-nya ya, dia semakin dekat ya. Nah, oke, untuk kotak FK JK mungkin ada teman-teman yang mau ditanya sebelum masuk ke kotak sumber keragaman. Oke, mungkin ada teman-teman mau ditanya. Apakah penjelasannya sudah jelas atau silakan teman-teman yang mau ditanya. Karena kalau misalkan ini kalian bilang jelas tapi nanti ke bawahnya salah-salah ya, nanti bahaya juga ya teman-teman. Oke, silakan dari teman-teman ada yang mau ditanya mungkin? Ada yang mau ditanya? Apakah sudah informasinya sudah jelas? Jelas, Pak. Sudah jelas ya? Jadi Iya Pak, aman, jelas. aman ini ya untuk FK sama jumlah kuadrat ya. Nah, berarti Iya kita Pak. masuk yang terakhir ya. Ini kotak kotak ini itu ya, kemarin saya sudah jelaskan jelaskan secara teori ya. Ini kan kita praktek ya. Kotak ini wajib ada di skripsi teman-teman ya. Biasanya disimpan di lampiran ya. Biasanya disimpan di lampiran. Kotak ini wajib ada di skripsi teman-teman. Biasanya disimpan di lampiran baik itu yang RAK maupun yang RAL. Nah ya. Makanya kemarin saya mencontohkan jangan langsung keluar angka 5 teman-teman ya.
Jadi berapa perlakuannya teman-teman, berapa? Di sini ada 6 ya, P1 sampai P6. Di sini juga ya. Nah, kelompoknya ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kurang 1 ya. Perlakuannya ada berapa? Ada 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jangan sekali-sekali atau langsung tulis 3, 5, 15, 23. Nah, ini dari mana ya? Kalau kalian nulis begini langsung, ya nggak ada perkalian yang kayak begini ya. Ketika nanti ditanya, nah kalian nggak akan pasti bisa jawab. Nah, kalau ini pasti kalian masih bisa jawab. Nah, tapi kalau sudah digalat, nah sama total, nah ini apa rumusnya ya? Jadi DB galat sama DB total, nanti kalau misalkan ditanya pas yang kalian sidang skripsi atau seminar hasil, kok angkanya 15? Angka 15 ini dari mana? Nah, tapi kalau misalkan kalian tulis dia begini ya, kemarin ya, N ya, T kurang 1 dikali R kurang 1 ya. Jadi kalau misalkan kalian tulis rumus ya kan, tulis template, ya kalian aman, pasti nggak akan ditanya. Tapi kalau cuma kalian tiba-tiba 15 nih, ya kan gampangnya sebenarnya jawabannya gini. Nyari galat itu adalah kelompok dikali perlakuan sama dengan 15. Nah, total itu adalah jumlah semuanya. Lihat ini juga ya. Nah, ini dari mana dapat angka belas? Kan dia tidak akan kelihatan. Nah, kalau RAK dia bisa kelihatan. Ya, nyari galat itu gampang. 3 dikali 15 karena langsung jawabannya 3 dikali 5 langsung jawabannya 15. Nah, tapi kalau RAL dia gimana? Nah, rumusnya apa kan? Ya, T dikali dalam kurung R kurang dari 1 atau N kurang dari 1. Nah, kalau misalkan di kayak begini kan kita enak nih ya, ada rumusnya. Nah, kita enak ada rumusnya ya. Nah, oke ya, nanti pas yang pengerjaan skripsi nanti ini ada lengkap. Nah, ini yang sebelahnya juga. Nah, ini gampangnya adalah ini kita pindahkan ya JK perlakuan tadi ya. JK perlakuan ini kita bisa langsung aja begini ya. Nah, ini JK Galat juga ini langsung ya. JK Galat tadi mana? Ini ya. Terus jadi diupayakan JK total ini langsung ini ya. Nah, oke, ini begini juga. Ini kita yang lihat yang per kelompok ya. Jadi yang kelompok ini juga sama ya. JK kelompok kita pindahkan ke sini. Nah, JK perlakuan. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Nah, JK galat ya. Ini kita pindahkan ke sini. Ya, JK total. Ini kita pindahkan ke sini. Nah, biar enak ya. Jadi budayakan belajar dengan template. Jadi enak nih teman-teman ya. Nah, kuadrat tengah ya. Oke, ini tadi udah gampang. Nah, kuadrat tengah itu adalah ya rumus ya JK dibagi sama DB ya. Lihat nih, JK dibagi sama DB ya tuh. G18 itu apa? G18 ini adalah ya JK F18 adalah DB ya. Nih ya. Nah, G18 dibagi sama F18. Nah, ini begitu juga sama bawah ya. G19 dibagi F19. G20 dibagi sama F20. Nah, untuk yang di RAL ya, untuk yang di RAL itu adalah sama ya. Jadi H18 nih apa? H ini 18 nih H ya. Nah, dibagi sama G18. Nah, dia juga sama ya. Nah, F hitung ya, itu adalah ya F hitung perlakuan dibagi sama F hitung galat. Nah, ini juga sama ya F hitung ya. F hitung ya F kalau kita mencari kelompok ya. Nih F hitung ya, kita mau cari kelompok ya. F hitung H18 dibagi sama H20. Yang intinya adalah pembaginya harus galat. Nah, makanya kemarin pas yang di kelas ya, kalau galatnya tinggi ya, penelitian kalian itu eh, bagus gitu ya. Nah, cuman karena galatnya tinggi, nah makanya nilai F hitungnya dia pasti akan rendah, akan selalu mendekati angka 0. Ya, nilai F hitung itu tidak akan pernah minus ya. Ingat ya teman-teman, nilai F hitung itu tidak akan pernah minus. Kalau nilai F hitungnya minus, berarti itu ngaco, salah ya. Nilai F hitung maupun dia tidak beda nyata, makanya kan dia di sini tidak beda nyata ya. F hitung itu tidak pernah minus ya.
F hitung dia tidak pernah minus. Kalau misalkan dia minus, pasti ada yang salah dalam pengoperasian data-data sebelumnya. Makanya dicari dulu ya. Makanya dicari dulu. Nah, salahnya dia di mana. Ya. F hitung itu tidak boleh minus. Ya, F hitung dia tidak boleh minus. Nah, berarti kalau kayak begini 0,80 F tabelnya adalah 2,9. Nah, kira-kira data ini dia berbeda nyata apa tidak? Kira-kira data ini dia berbeda nyata apa tidak? Gimana? Kira-kira dia berbeda nyata apa tidak? Nah, begitu juga sama ini ya, F hitung untuk RAL. Nah, jadi jawabannya 0,96. Di sini jawabannya RAK 0,81 atau 0,809. Nah, dengan data yang sama ya, dengan data yang sama persis ya, dia akan menghasilkan F hitung yang berbeda ya. Karena tadi RAK sama RAL cara pengerjaannya dia berbeda. Nah, kira-kira bagaimana nih? Ya, apakah F hitungnya 0,8 0,81 F tabelnya 2,9. Kira-kira dia beda nyata apa enggak? Halo? Oke, ya. Di sini ada keterangannya dia tidak beda nyata. Nah, kemarin di kelas juga sudah ada informasi ya eh, memakai cara tabel ya namanya tabel distribusi F. Nah, kalau ya pakai Excelnya ini saya tulis di bawahnya ya. Nah, ini rumusnya ya. F invert RT ya. Lihat, kalau teman-teman ini pakai titik ya, dia pasti akan tidak akan keluar. Nah, dia pasti akan ada perintah formulasinya tidak benar ya. Dia pasti akan ada perintah formulasinya dia tidak benar. Makanya dia pakai koma. Nah, di sini juga biasanya banyak yang salah ya. Di sini adalah pakainya titik koma ya, bukan titik dua ya. Salah, bukan titik dua, bukan lagi dia koma juga ya. Kalau dia koma, nah dia pasti akan ada perintahnya. Nah, ya. Nah, jadi pemakaian datanya dia harus tepat dan benar. Makanya dia pakai titik koma. Nah, kalau dia pakai titik koma, dia pasti akan langsung keluar. Ya, jadi F import 0,05 ini apa? Nah, tabel kita 0,05. Nah, F19 sama F20 ini apa? Ya, F19 itu adalah lihat di sini. Angka 19 ini ya, 19 F. DB perlakuan sama DB Galat. Nah, kalau kemarin di kelas kan kita lihat pembilangnya mana, penyebutnya mana. Nah, makanya jadi kita tidak perlu lagi pakai ya tabel distribusi F. Ya, kita langsung aja rumusnya di sini F insert RT 0,05 ya dikurang 0, eh, titik koma F19 atau DB Galat dibagi sama DB perlakuan dibagi sama DB Galat ya. Itu untuk yang RAK. Nah, untuk yang RAL ini juga kita lihat ya di sini ya, sama ya. F input RT 0,05 dibagi sama DB Galat dibagi sama DB perlakuan. Nah, itu untuk praktek untuk mencari nilai F hitung. Ya, praktek untuk mencari nilai F hitung. Mungkin ada teman-teman yang mau ditanya. Silakan, ada yang mau ditanya? Ada Pak. Oke ya, berarti aman nih ya. Iya Pak, aman. Yang berikutnya adalah kita mau praktek uji lanjutnya ya. Nah, kalau kayak begini kan uji lanjutnya dia tidak akan berbeda
nyata teman-temannya karena dia tidak karena lebih kecil daripada F hitung. Nah, uji lanjut nanti teman-teman akan belajar ya ada kemarin tuh di pertanian itu ada 3 ya yang biasa umum yaitu DMRT, BNT sama BNJ. Nah, kita masukkan ya. Jadi ada aplikasi saya sudah share juga ya ke ketua kelompok atau ketua lokal. Jadi Destat ini kita enable aja ya, kita langsung enable. Nah, tadi kita oke kan, nanti dia akan masuk ke sini nih ya. Dia akan masuk ke jadi tadi ada nggak ada add-in ya. Jadi di sini ada add-in. Nah, yang pertama kali dikerjain adalah nah, untuk mencocokkan jawabannya ini teman-teman ya. Jadi ini ANOVA-nya ya. Jadi ANOVA ini misalkan yang RAL kita kerjakan dulu ya. Nah, ini yang RAL kita blok semua ya. Ini kita blok. Oke, di sini kita blok ya. Nah, ini number of factor ya. Lihat penelitian teman-teman perlakuannya ada berapa banyak? Ada 1 perlakuan kah, 2 perlakuan, 3 perlakuan atau 4 perlakuan ya. Nah, jadi perlu diperhatikan nih yang pertama ya setelah setelah kita blok ini ya. Jadi setelah kita blok ini kita pencet ANOVA ya kan. Nah, nanti dia akan keluar experimental design. Nah, karena ini cuma 1 faktor, ya tulisnya 1 faktor. Nanti kalau misalkan ada 2 faktor ya tulisannya 2 faktor. Kalau ada 3 faktor ya tulisannya 3 faktor ya. Kalau ada 4 faktor ya tulisannya 4 faktor. Nah, jadi semakin ke sana dia semakin sedikit. Nah, biasanya 1 faktor dia masih banyak ya. Dia di sini bisa ada 1 tahun sama 1 lokasi. Nah, bisa ini ya berbagai macam tahun. Nah, ini ya tinggal bisa lihat nih atau di sini yang berbagai macam lokasi ya. Nah, jadi tinggal dicocokkan mana. Nah, karena dia 1 tahun dan sama 1 lokasi ya biasanya untuk yang sarjana itu biasanya miliknya yang 1 year and location. Nah, tipe of design-nya, nah ini harus hati-hati. Nah, ini yang Latin Square ini jarang digunakan. Nah, kalau yang atas ini ya ini ya completely random. Inilah untuk yang RAL ya. Kalau yang random block itu untuk yang RAK. Nah, ini kita pencet ini ya. Ya ini kan kita pengerjaan RAL ya. Kita pencet. Kita pencet di sini ya. Nah, first faktornya kita masukin adalah perlakuan. Nah, salah kan? Nah, kalau salah dia akan seperti itu. Jadi kita ulang ya. Nah, ini salah ya. Nah, saya bukan salah ya. Makanya kalau tadi aplikasi kalau salah pencet, kita pencet ini, nah dia tidak akan terjadi. Nah, yang kita pencet adalah yang di kotak yang ini. Nah, force factor itu adalah perlakuan. Nah, to be analyzed yang mau kalian analisis adalah data ya. Yang mau kalian analisis adalah data. Nah, kita pencet, kita oke ya. Nah, keluar ya kan? Keluar nih. Jadi ini pakai Excel Destat namanya ya. Pakai Excel Destat nanti teman-teman ada SPSS, ada Minitab, ya ada yang lainnya banyak ya. Terserah teman-teman mau pakai aplikasi apa. Yang fungsinya aplikasi ini adalah membantu mempercepat kerjaan teman-teman. Nah, ini kita cocokkan di sini ya, kita pindahkan ke sini, kita kita lihat apakah datanya sama apa enggak ya, teman-teman ya. Nah, ini kita lihat nih datanya di sini apakah datanya sama apa enggak. Nah, ini lihat ya perlakuan ulangan sama perlakuan galat sama total. Nah, ini ya DB-nya DF itu ada DB sama ya 5 18 23 5 18 23 115 430 500 45. Nah, di sini 23 di sini sama ya. Nah, ini jawabannya 0,29 di sini sama dengan 0,29. Nah, jadi kalau kalian yang benar di lapangan tapi kalian salah masukkan antara manual yang RAL yang manual sampai yang ini atau yang pakai aplikasi ini salah ya, beda ya. Jadi ada pembeda ya. Ini kan jawabannya sama nih, atas sama bawah dia sama. Kita kecilkan dulu biar kelihatan. Nah, ini mana dia tadi? Nah, ini ya.
Nah, ini karena dia sama berarti pengerjaan teman-teman dia sudah benar. Makanya itu sekali lagi ini fungsi dari aplikasi. Nah, fungsi dari aplikasi adalah mengecek jawaban kalian itu benar apa salah. Nah, kalau dia sudah benar, berarti sudah bisa teman-teman langsung pindahkan ya ke skripsi teman-teman. Tapi kalau misalkan sudah salah, eh, bukan udah salah. Kalau jawabannya berbeda, nah jangan masukkan langsung ke skripsi teman-teman. Cari titik salahnya mana, dicek ya. Makanya sekali lagi di pertemuan pertama tentang template itu sangat penting sekali penggunaannya ya. Nah, template itu sangat penting penggunaannya. Nah, kemudian, nah ini kan kita lanjut nih. Ya, kita lanjut mencari uji lanjutnya. Tadi kita ini yang ngerjain ANOVA ya. Jadi kita ANOVA yang ini. Nah, kita lanjut yang ini ya, multi comparison test ya. Untuk mencari uji lanjut ya, multi comparison test ya. Apa yang dicek multi comparison testnya ya, ini ya, multi comparison test. Nah, ini kita blok teman-teman ya. Yang total ini kita blok multi comparison test kita blok. Nah, uji ya yang saya bilang kemarin itu ada banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya teman-teman. Tapi yang di pertanian biasanya dipakainya LSD ya, DMRT sama 2K ya. Ini LSD, DMRT, yang ini adalah BNJ ya. Jadi nanti di materi berikutnya nanti akan dijelaskan ya. Nah, jadi kita misalkan pakai yang LSD ya, atau misalkan pakai yang DMRT. Nah, jadi cuma 3 nih yang biasa pertanian dipakai ya, LSD, DMRT, sama 2K. Nah, misalkan kita pakai yang LSD. Nah, ini sorting ya, means ya itu ascending sama descending. Nah, kalau ascending itu dari angka yang paling kecil sampai angka yang paling besar. Nah, jadi terserah teman-teman. Nah, biasanya ya kalau di jurnal-jurnal itu adalah angka yang paling kecil itu huruf untuk huruf A, dan seterusnya angka yang paling besar adalah untuk huruf yang berikutnya ya. Nah, ascending sama descending. Nah, ini karena kita pertanian jadi menggunakan 0,5 ya. Oke, karena pertanian kita menggunakan 0,5, kalau kedokteran dia 0,1. Nah, residual sum skew-nya ini harus teman-teman ubah. Ya, kita geser, kita cari baca residual of ya square atau residual SS ya. Kita pencet ke sini. Nah, degree of freedom ya itu adalah kita pencet yang jangan lupa ini kita pencet yang ini ya, degree of freedom ya, kita pencet yang ini. Nah, dia angka 18. Nah, number of replicate atau banyaknya ulangan. Banyaknya ulangan tadi ada 4 ya. Jadi banyaknya ulangan ada 4. Nah, kita oke teman-teman ya. Nah, itu ya. Kalau kita pakai LSD ya, kita pakai LSD, coba kita pakai yang saya kasih contoh lagi yang kedua, bukan ke sini ya. Jadi contoh lagi yang kedua ya. Mana tadi? Nah, contoh lagi yang kedua ini masih sama ya tahap-tahapannya. Ya, kita pakai yang DMR RT. Jadi masih sama ini ya. Nah, ya. Pakai DMRT, pakai LSD, dan contoh yang terakhir ya biasanya teman-teman banyak di pertanian itu yang ketiga itu adalah yang 2K. Aduh, salah. Ya, yang 2K. Nah, dia. Ini ya. Nah, ya. Padahal ada jarak yang jauh ya antara 17 sama 22 ya. Karena di sini datanya dia tidak beda nyata, alias F hitungnya lebih kecil daripada F tabel. Nah, makanya nilainya ya baik itu yang ini ya LSD, kemudian ini yang DMRT, kemudian yang ini yang BN 2K atau BNJ. Nah, dia hasilnya sama-sama hurufnya A ya. Nah, jadi dia seperti itu ya untuk yang RF, mencari uji lanjut dari RAL. Nah, untuk yang RAK bagaimana? Ya, kita akan praktekkan ya.
Untuk RAK kita sama juga yang pertama ya. Kita blok. Ini kita blok sini ya. Ini kita blok semua tabelnya. Nah, masih satu faktor. Tadi RAK yang mana? Yang tengah ya. Jadi RAK yang tengah. Nah, ini blok. Ini adalah ulangan di sini ya. First factor itu adalah perlakuan. Dan to be analyzed itu adalah data ya. Jadi blok itu ulangan. First factor itu adalah perlakuan. To be analyzed adalah data. Kita oke kan? Ya. Nah, ini kita cocokkan ya. Kita cocokkan ke. Nah, biasanya saya kalau pengerjaan saya biasanya disimpannya di dekat-dekat inilah. Nah, biar biar dia tidak terlalu jauh. Eh, salah. Nah, ini kita cocokkan. Nah, ini ya. Blok perlakuan residual sama ulangan. Nah, ini DB atau DF-nya dia sama ya. 3, 5, 2, 3. Nah, ini SS atau jumlah kuadrat ya. Nah, ini 1,9, 15, 115, 429 sama 504. Nah, di sini MF, MS atau kuadrat tengah dia juga sama dan F hitung dia juga sama. Nah, ya. Berarti ya untuk yang RAK sama RAL kalau misalkan ada nilai ya uji lanjutnya atau nilai F hitungnya dia berbeda ya, tolong dicek kalian itu salah di mana, apakah salah manualnya atau salah pakai aplikasi Destat-nya ya. Jadi dia seperti itu pembedanya ya untuk mengerjakan RAK sama RAL. Nah, ya tabel untuk uji lanjutnya ya kita tabel uji lanjutnya dia juga sama ya pakai yang multi comparison test ya. Yang mana Pak multi comparison testnya? Pakai yang ini ya. Grand total adalah yang belakang. Ini yang grand total ini nggak usah teman-teman masukkan ya. Jadi yang hanya untuk perlakuan P1 sama P6. Nah, kita blok ya. Kita coba lagi sama yang kayak tadi ya. Ini kita coba ya. Ini kita turunkan karena kalau misalkan dia tidak diturunkan nanti ulang ya. Kita turunkan kalau nggak diturunkan nanti dia salah. Multi comparison test. Terus habis itu kita blok ya. Kita blok. Nah, nanti residual sum of square-nya, residual sum of square itu adalah 4, 2, 8. Yang tadi kan ini masih pakai RAL ya. Nah, kalau misalkan dia tidak diganti nanti teman-teman juga akan salah. Nah, dia diganti jadi 4528. Nah, kemudian di graph freedom-nya dia masih pakai yang RAL tadi. Ini harus diganti ya. Harus diganti. Nah, dia jadi hasilnya seperti ini. Nah, kita langsung pencet tag. Nah, hasilnya dia A. Nah, untuk yang 2K ya. Nah, bagaimana kalau aduh salah. Bagaimana kita coba lagi ya multi comparison testnya. Kita blok lagi ya untuk yang LSD atau BNT ya. Nah, nah ini masih hurufnya A. Nah, bagaimana ini untuk yang salah. Untuk yang DMRT ya. Masih sama caranya. Eh, ketik dulu multi comparison testnya di blok ya. Kita cari DMRT yang ini masih sama. Nah, kita blok. Tuh ya. Oke, itu ya. Jadi eh, kalau menurut saya pribadi, kalau nilai F hitungnya itu tidak beda nyata, ya, ada kemungkinan besar uji lanjutnya dia tidak akan berbeda nyata ya. Ada kemungkinan besar ya. Jadi kita sudah buktikan di sini ya untuk sampai nilai uji lanjut. Nah, nanti di kelas nanti kita akan mencari ini secara manualnya. Ini kan secara aplikasi ya dia begini. Nah, nanti kita akan cari secara manualnya. Kenapa sih antara 17 sampai 22 harusnya kan hurufnya Pak, ini kan antara 19 sampai 22 kan jauh. Kenapa dia nggak hurufnya B? Eh, kenapa nggak hurufnya B? Kenapa nggak hurufnya B? Ya. Nah, nanti nanti pas yang kita secara manualnya kita akan cek lah ya. Jadi ini secara teorinya dia begini. Nah, nanti pas yang secara manualnya kita akan cek bagaimana. Ya, nanti kita lanjut di materi di dalam kelas.
Nah, untuk materi hari ini kita sudah selesai. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau ada yang mau didiskusikan, silakan.